Tampaknya identitas di balik Sutra Changmi milik Guan Yu masih belum jelas. Meskipun petunjuk sebelumnya mengarah pada 4 ahli strategi, yang kemungkinan besar berasal dari klan Siming, tampaknya dia hanya sementara mengendalikan tubuh Qi Baihun, bukan dari klan Siming. Oleh karena itu, identitas 4 ahli strategi tetap menjadi misteri. Mereka muncul dengan topeng, mengenakan topeng yang terbuat dari minyak dan 7 lapisan kehidupan. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan memiliki ide yang berani, karena mereka diciptakan oleh Yuba, bisakah dia meminta Yuba untuk menciptakan lebih banyak lagi? Jika 2 atau bahkan 3-4 ahli strategi muncul secara bersamaan, itu mungkin akan menjadi lebih menarik. Sutra Changmi mempermainkan semua makhluk hidup dan dunia. Mengapa kita harus dikendalikan oleh mereka alih-alih diperlakukan sebagai pion belaka? Saat pikiran ini muncul, Xiao Yan memutuskan untuk tidak menyembunyikannya dan melibatkan semua orang dalam konferensi kekacauan, sehingga Sutra Changmi benar-benar dapat menyebabkan kekacauan. Meskipun kebenarannya sulit untuk dipastikan, mungkin lebih banyak petunjuk tentang Changmi Silek dapat diperoleh melalui topeng-topeng ini, dan cara untuk mengetahui bagaimana, atau bahkan sepenuhnya, membunuh mereka dapat ditemukan. Namun, setelah beberapa penyelidikan, mungkin untuk membuat penilaian. Meskipun Chang Miesi dapat menggunakan topeng 7 inkarnasi dan jubah hantu untuk muncul dan menghilang tanpa jejak, kemampuan yang dimilikinya sangat terbatas, dan persepsinya tidak kuat. Meskipun pelepasan dan penyerapan menara roh Void bintang ungu dapat diselesaikan secara diam-diam, dan dengan meningkatnya kekuatan Xiao Yan, tampaknya menara itu dapat disembunyikan dengan lebih baik di dalam tubuhnya, selama tidak dilepaskan. Menggunakan menara roh Void bintang ungu sebagai senjata tidak akan mudah terdeteksi atau terungkap. Jika tidak, menara roh Void bintang ungu tidak akan tetap aman di dalam tubuh Xiao Yan. Dengan kata lain, kekuatan menara roh Void bintang ungu berada di luar persepsi makhluk seperti Chang Miesi. Sebenarnya apa itu? Mungkinkah benda yang mulia bawa dari alam dewa kekacauan adalah benda yang selama ini dicari raja? Xiao Yan sebelumnya telah berspekulasi tentang hal ini, tetapi sekarang tampaknya dia semakin dekat dengan kebenaran tentang menara roh kekosongan bintang ungu. Sejauh ini, semua kemampuan menara telah ditinggalkan oleh Yang Mulia untuk membuka jalan bagi Xiao Yan, tetapi kekuatan sebenarnya belum terungkap. Meskipun kekuatan Xiao Yan sekarang telah mencapai puncaknya, dia tampaknya masih belum mencapai titik di mana dia dapat melihat sekilas rahasia. Saat ia mencoba mengungkap rahasia menara roh Void Zichen, ia menemukan bahwa menara itu memiliki 22 lantai, 15 di antaranya terbuka. Apa hal tak terduga yang menanti di 7 lantai terakhir? Xiao Yan penasaran, tetapi ia tidak sengaja menjelajahinya, karena setiap lantai membutuhkan kesempatan yang tepat. Koridor abadi di lantai 15 telah mengubah pemahaman Xiao Yan tentang dunia. Meskipun memahami menara roh Void Zichen datang dengan harga yang mahal, hal itu memungkinkan perjalanan ke masa depan atau masa lalu melalui koridor abadi. Lebih jauh lagi, hal itu memungkinkan untuk mengubah masa lalu dan memengaruhi masa depan dalam hukum aliran waktu. Ini benar-benar dilarang, jadi bahkan Xiao Yan pun tidak berani menggunakan kemampuan seperti itu dengan sembarangan. Ia pernah menggunakannya sekali untuk menyelamatkan Xia Yunyun. Tentu saja, menggunakan kekuatannya membutuhkan pengisian kembali gerbang surgawi. Gerbang surgawi ini juga merupakan objek misterius, dan belum muncul lagi sejak saat itu. Orang yang merenungkan semua ini adalah klon leluhur merah Xiao Yan, yang mengenakan topeng. Aura yang dipancarkannya aneh, dan ada tanda kehampaan di antara alisnya. Kemampuan klon ini tampak lemah, tetapi sebenarnya, ia dapat memengaruhi makhluk di kehampaan. Xiao Yan telah mengalaminya, itu tidak diragukan lagi salah satu gerakan paling mematikannya. Lebih jauh lagi, kemampuan klon merah leluhur memungkinkannya untuk bertarung bahkan melawan musuh yang lebih kuat atau tak terkalahkan. Oleh karena itu, Xiao Yan memilih klon merah leluhur, yang mengenakan 9 topeng. Bahkan jika dia ditemukan oleh 4 ahli strategi, setidaknya dia akan memiliki tanda kehampaan dan kemampuan untuk memanggil makhluk kehampaan untuk membantu dalam keadaan darurat.
Akhirnya, dia meninggalkan klon jangkrik emas sebagai cadangan, jika terjadi keadaan yang tidak terduga, membiarkan klon roh purba menghancurkan diri sendiri, sementara klon jangkrik emas akan mengambil tubuh aslinya. Untungnya, skenario terburuk yang dia antisipasi tidak terjadi. Meskipun Xiao Yan tidak mengingat wanita di hadapannya atau nama asing Chen Xianyuan, dia ingat pernah pingsan sebelumnya, tampaknya karena nama itu. Xiao Yan telah melakukan persiapan matang untuk berjaga-jaga, dan seperti yang dia prediksi, bahaya memang datang bertubi-tubi. Qi Baihun, yang awalnya pergi, ternyata belum benar-benar pergi. Klon roh primordialnya, yang telah mengusir Si Mou, muncul kembali untuk menimbulkan masalah lebih lanjut. Untungnya, Xiao Yan memiliki rencana cadangan. Rencananya adalah mengendalikan tubuh Qi Baihun, menggunakan kekuatan jiwa sebagai sarana serangan utama. 3 klon yang ditinggalkan Xiao Yan kemungkinan besar tidak akan mampu melindungi nyawa tubuh aslinya, dan bahkan jika mereka akhirnya dapat melindunginya, mereka akan membayar harga yang mengerikan. Bahaya telah berlalu sementara, tetapi tubuh asli yang tidak sadarkan diri itu terjebak dalam mimpi. Mimpi itu berisi semua ingatan alam sejati Xuan Yin. Kelinci ini, seperti anjing, melompat-lompat. Sangat menyebalkan. Xiao Yan berpikir dalam hati, dia ingat dengan jelas semua yang telah terjadi. Dia dapat melihat dalam ingatannya bahwa kelinci hamil es selalu berada dalam pelukan sosok yang cantik, tetapi sekeras apapun Xiao Yan mencoba, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sosok cantik itu berbicara kepadanya, tetapi Xiao Yan tidak dapat mendengar sepatah kata pun. Perasaan ini membuatnya hampir gila saat dia mencoba mendekat untuk melihat dengan jelas, mencoba mendengar dengan jelas, tetapi akhirnya gagal. Aku tahu kau sangat penting bagiku. Tapi mengapa kau membuatku melupakan segalanya? Menjadi iblis batinku, Xiao Yan merasakan rasa ketidakberdayaan yang mendalam dalam mimpi itu. Seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak bisa mematahkan tongkat sihir itu. Aku sangat gigih, mencoba menemukan kenangan yang milikmu. Apakah ini segel, sebuah ujian? Setelah mengalami cobaan yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan masih belum bisa langsung tenang. Tetapi akhirnya, di tengah-tengah serangan panik yang berulang, dia perlahan-lahan tenang, dan mimpi itu tetap pada gambaran terakhirnya, sesosok figur memeluknya erat hingga menghilang dan menyatu dengan tubuhnya. Jadi kau menyerahkan dirimu padaku. Tapi kau tidak mengerti bahwa kenanganku hanya disegel, dan sekarang aku memiliki kemampuan untuk menembus segel itu. Apapun alasannya, aku tidak bisa melupakanmu, ini bukan pilihanku. Xiao Yan bergumam. Obsesinya semakin kuat, dan pikirannya berubah menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Melepaskan diri dari belenggu ingatan, kenangan-kenangan yang terfragmentasi membanjiri pikirannya seperti gelombang pasang. Dia mengingat semua yang terjadi di alam sejati Xuan Yin, pertemuan pertamanya dengan permaisuri dan ketidakpeduliannya. Bantuan terus-menerus permaisuri di dalam alam sejati Xuan Yin, permaisuri memanggil pasukan api merah untuk bertarung bersamanya, melawan invasi Taisu, dari Moran hingga cara dia memanggilnya, Yuaner, dan akhirnya, untuk memastikan kepergian Xiao Yan yang aman, dia menggabungkan kekuatan spiritual terakhirnya ke dalam tubuhnya, menghilang sepenuhnya. Dengan ingatan terakhirnya, yang tak ingin dilupakan, dia merobek daging dan darahnya.